Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan sahabatku semuanya, pernahkah sesekali kalian berpikir saat kita jalan-jalan di permukaan bumi ini, banyak lubang yang kita temui? Ada lubang semut, lubang tikus, lubang kepiting, lubang angin, lubang biawak, lubang buaya, dan masih banyak lubang-lubang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Semua lubang itu bila bertemu dengan kita, bisa kita hindari untuk tidak masuk ke dalamnya. Tapi ingat, di antara banyak lubang itu, ada satu lubang yang sedang menunggu kita. Siapapun kita, kalau sudah bertemu dengan lubang yang satu ini, tidak bisa kita hindari. Nah, lubang apakah itu? Itulah namanya lubang kubur. Sehebat apapun dan sekuat apapun manusia ini, tidak dapat menghindari untuk masuk ke lubang kubur. Kalau dia tidak bisa masuk sendiri, suatu saat akan dimasukkan oleh orang lain ke dalamnya. Apakah lubang itu angker, gelap, sempit, dan menakutkan? Semua itu sangat tergantung pada penghuninya. Kalau penghuninya selama hidup di dunia banyak memproduksikan energi positif, bisa jadi lubang ini berubah bentuk menjadi salah satu kebun dari kebun surga, atau disebut dengan Riyadul Jannah. Sebaliknya, bila penghuninya selama hidup di dunia selalu memproduksikan energi negatif, bisa jadi ia juga akan berubah bentuk menjadi salah satu lubang dari lubang neraka, atau disebut dengan khufarin niran. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, hukum tarik-menarik di semesta ini tetap berlaku. Maka, tugas kita selama hidup di dunia ini sebaiknya menghiasi lubang kita masing-masing. Kalau tidak, lubang kita nanti akan menjadi gelap atau angker dan bisa menjadi masalah besar buat kehidupan kita di sana. Karena itu, perbaikilah lubang kita itu dengan sebaik-baiknya atau seindah mungkin. Dan tempat memperbaikinya itu adalah selama kita ini berada di dunia. Kalau kita sudah berada di sana, tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk memperbaikinya. Walaupun kita menjerit dan menangis, tapi kesempatan memperbaikinya itu sudah tidak ada lagi buat kita. Tidak sedikit dari manusia ini menyesal dan ingin minta kembali ke dunia ini untuk beramal saleh. Tapi permintaannya itu hanya sia-sia saja. Jadi, selama kita masih berada di atas planet bumi ini, hiasilah lubang kita itu dengan seindah-indahnya. Jangan pernah merasa bosan untuk memperbaikinya atau menghiasinya. Hiasilah dengan dekorasi yang indah-indah dan ditambah lagi dengan berbagai macam pernak-pernik, sehingga pada saat kita ke sana nanti tinggal menikmatinya saja dan kita pun tidak menyesal. Adapun alat dekorasinya itu banyak sekali, seperti zikir, baca Quran, salawat, bersedekah, menyumbang mushaf, mengajar ilmu yang bermanfaat, menghadiri tempat-tempat pengajian, membantu orang susah, dan masih banyak amalan-amalan lainnya yang bermanfaat. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, termasuk semua pekerjaan baik kita yang bisa kita lakukan selama kita masih hidup di dunia. Sekecil apapun bentuknya, bila itu bermanfaat, insya Allah akan kita petik hasilnya pada saat kita berada di dalam lubang kubur nanti. Persiapkanlah diri kita masing-masing, mumpung masih ada sisa umur kita sedikit lagi. Jangan menunggu bantuan dari orang lain. Bahkan anak kita sendiri pun belum tentu bisa membantu kita saat kita berada di dalam lubang kubur. Apalagi kalau anak itu bukan anak yang soleh.
Jangankan membantu kita, untuk bekal dirinya saja tidak cukup atau bermasalah. Mereka pasti sibuk dengan urusannya sendiri di dunia ini. Tak ada bantuan yang pasti dan sempurna kecuali dari diri kita sendiri. Sehebat apapun bantuan orang lain, tapi yang paling sempurna adalah bantuan dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah semua kita sama-sama menabung kebaikan selama hayat masih dikandung badan. Dan sebelum kita masuk ke dalam lubang, lakukanlah apa saja yang penting bermanfaat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan menjadi bekal kita nanti saat kita berada di dalam lubang. Sebab semua kita suatu saat nanti akan masuk ke sebuah lubang, yaitu lubang kuburan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari lubang kubur kita seperti lubang neraka. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lubang kubur kita nanti salah satu kebun daripada kebun-kebun surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.